saya tidak mau hadir. Ya, baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya, Dipaksa, didorong, dihinakan. ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Duduk dulu Habib, saya jelaskan. Duduk dulu ya. Silakan duduk dulu. Silakan tenang dulu Habib. Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang. Ya betul Habib, betul. Makanya itu kita adili dengan baik. Dengarkan dulu saya jelaskan Habib ya. Habib, sudah dengar suara saya dengan jelas? Dipaksa, dihinakan. Ya. Karena terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang. Kami mohon kepada majelis hakim untuk meneruskan sidang ini. Terima kasih majelis. Undang-undang menjamin dan melindungi saya untuk dihadirkan dalam ruang sidang. Saya minta menuntut undang-undang itu diterapkan. Ini pengadilan, ada di bawah kekuasaan undang-undang. Kok hak saya dirampas? Ya baik, jadi gini Habib. Ini adalah persidangan Habib, persidangan negara. Persidangan negara, bukan persidangan pemerintah. Coba lihat di belakang saya itu tidak ada foto presiden dan wakil presiden. Itu adalah gambar burung Garuda. Menandakan ini adalah sidang negara yang terhormat untuk Habib ini. Makanya Habib saya minta supaya ini digunakan betul untuk memperoleh keadilan. Untuk memperoleh hak-haknya sebagai terdakwa ada di sini Habib. Karena itu saya mohon kepada Habib supaya mematuhi semua perintah di persidangan ini. Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Karena ini adalah proses hukum negara. Proses hukum negara yang harus dipatuhi Habib. Jadi saya minta pengertian Habib supaya dapat diperlakukan dengan baik, dengan adil, ikuti perintah dalam persidangan ini. Sidang online ini saja sudah tidak adil majelis hakim. Sidang online ini kan hanya berdasarkan perma. Perma itu sendiri ada dua alternatif, ada offline dan ada online. Kalau majelis hakim ingin mengambil online, harus dengan persetujuan terdakwa. Nggak bisa mengambil sepihak. Kita kembali kepada KUHP pasal 154, pasal 152. Saya punya hak untuk hadir di dalam ruang sidang. Saya bukan nggak mau ikut sidang, saya siap. Mohon izin majelis, karena kita masih sesuai dengan penetapan nomor 221 di mana persidangan dilakukan secara online, kami mohon untuk agenda sidang ini tetap dilanjutkan untuk membaca dakwaan. Terima kasih majelis. Dalam sidang hari ini, saat ini, saya kalau diperintahkan untuk hadir dalam ruang sidang. Dengarkan dulu saya jelaskan Habib ya. Habib, saya salah menghormati. sudah dengar suara? Menghormati proses hukum. Saya siap hadir duduk di ruang sidang sesuai amanat undang-undang. Nggak bisa perma mengalahkan undang-undang. Kecuali kalau undang-undang itu dirubah oleh DPR atau Bapak Presiden Jokowi hari ini juga membuat perpu yang mewajibkan saya hadir online. Saya siap untuk mentaati undang-undang atau perpu yang ada. Tapi kalau undang-undang yang memberikan hak kepada saya dilanggar semacam ini, di mana saya mau cari keadilan? Di mana saya mau cari keadilan? Sidang online ini saja sudah tidak adil. Jadi Habib, sekarang ini adalah masalah pandemi COVID. Itu mendunia, bukan cuma kita. Sehingga berlaku namanya protokol kesehatan. Di mana-mana seluruh dunia berlaku seperti begini. Jadi karena situasi inilah sehingga keinginan Habib untuk hadir secara langsung itu tidak bisa dipenuhi. Alasan protokol kesehatan yang sudah ada keputusan presidennya, ada peraturan menterinya, ada peraturan gubernurnya mengenai protokol kesehatan. Itulah penyebabnya sehingga tidak bisa kita hadirkan Habib secara langsung. Begini, majelis. Itu. Kemarin pada sidang pertama dalam ruangan itu di mana majelis hakim ada puluhan pengacara, ada puluhan jaksa, ada puluhan wartawan, ada puluhan orang kumpul dalam satu. Mohon izin majelis, kami rasa kita tidak perlu mendengarkan keterangan dari terdakwa. Kami mohon untuk melanjutkan sidang yang terhormat ini majelis tanpa mendengarkan omongan dari terdakwa. Terima kasih. Baik ya, tapi saya mohon ya minta kepada Habib supaya tenang, duduklah mengikuti persidangan ini.
Apa yang Habib cari adalah untuk memperoleh keadilan. Ini adalah kesempatan yang baik. Saya mohon Habib, duduklah. Ya, kita lihat, kita uji persidangan ini. Apakah benar Habib bersalah atau tidak bersalah? Kita uji di sini, di persidangan ini. Betul, justru saya menghormati sidang begitu. Saya berharap sidang ini bisa adil sehingga saya bisa mendapat kejelasan hukum. Saya tidak boleh hadir di ruang sidang. Sementara kemarin Pak Mohon izin majelis, kami sekali lagi ulangi bahwa kami tidak perlu mendengarkan karena belum saatnya saudara terdakwa ini untuk mengajukan keberatan. Kami agendanya hari ini adalah pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Baik, ya, sebentar lagi saya menjelaskan dulu Habib ya. lagi Itu adalah keberatan jaksa penuntut umum. Nah sekarang gini Habib, minta izin ini karena ini adalah tempatnya Habib untuk memperoleh keadilan, makanya itu ikutilah dengan baik proses persidangan ini. Apabila Habib tidak mau mengikuti persidangan ini, maka merugikan Habib sendiri, bukan menguntungkan, karena si sidang tetap jalan. Meskipun Habib tidak ada di persidangan, sidang tetap jalan, itu adalah perintah KUHAP. Jadi yang rugi adalah Habib sendiri. Padahal kesempatan Habib untuk melakukan pembelaan diri di sini. Apa yang dibacakan oleh jaksa nanti Habib tidak mendengar. Itu tetap bisa jalan persidangan meskipun Habib berada di luar di situ. saya siap mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum di dalam ruang sidang, bukan di ruang Mabes Polri. Saya mendengarkan dakwaan 3 jam, 5 jam, 7 jam, 8 jam. Saya siap untuk mendengarkan dakwaan jaksa. Tapi hadirkan saya dalam ruang sidang pengadilan. Saya akan ikuti seluruh rangkaian pengadilan dari awal sampai akhir dengan tertib, dengan disiplin. Mohon izin majelis, ruangan persidangan sesuai Perma nomor 4 tahun 2020, tempat terdakwa ditahan juga termasuk ruang persidangan. Terima kasih majelis. Ya, jadi gitu Habib ya. Itu ya disampaikan keberatan dari jaksa, memang ada dasarnya itu. Ada peraturan Mahkamah Agung mengenai sidang online ini. Jadi tidak ada alasan kita tidak sidang Habib. Hanya saya sayangkan sekali yang disayangkan Habib karena yang rugi adalah Habib sendiri kalau tidak mengikuti persidangan ini. Itulah yang ingin saya sampaikan. Itu yang ingin saya katakan sama Habib sekarang ini. Baik majelis hakim, kalau memang harus dipaksaan sidang online, silakan majelis hakim yang mulia melanjutkan sidang ini bersama jaksa tanpa kehadiran saya dan bersama pengacara. Saya ikhlas, saya ridho, saya tunggu vonisnya. Berapapun yang ditetapkan, saya ridho. Jadi saya tidak pernah mendapatkan keadilan kalau sidangnya melalui online. Saya tidak menentang sidang. Silakan Tuan Hakim dengan jaksa melanjutkan sidangnya. Saya permisi, saya tidak akan pernah mau mengikuti sidang online. Tapi kalau sidang offline, saya siap ikut. Dari awal sampai akhir, dengan tertib, dengan disiplin. Saya akan ikuti semua peraturan. Karena itu amanat KUHAP 152 dan 154. Mohon izin majelis hakim, sebagaimana permintaan daripada terdakwa bahwa Perma nomor 4 tahun 2020 adalah mempunyai kekuatan hukum dan juridis yang kuat. Karena Mahkamah Agung mempunyai kewenangan atribut untuk mengeluarkan peraturan dalam mengatur persidangan. Dengan demikian, kami memohon kepada majelis hakim karena terdakwa dapat dikategorikan telah membuat kegaduhan di ruangan persidangan yang sudah berdiri terdakwa tersebut di ruang persidangan Barreskrim Polri, maka kami mohon untuk diterapkan pasal 176 KUHAP supaya mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang dan melanjutkan persidangan ini. Sebentar dulu. Saya menjelaskan sama Habib. Habib gini dulu Habib. Tolong dulu ya, dengarkan dulu. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk Habib mencari keadilan. Makanya saya berharap Habib ini bisa mengikuti persidangan. Karena itu tadi, meskipun Habib juga tidak ada duduk di ruang persidangan ini, itu tetap sidang akan jalan. Mengenai keinginan Habib untuk dihadirkan secara langsung di persidangan ini, kami tidak bisa terima. Kami mohon maaf, itu undang-undangnya tegas itu. Ada undang tegas, nggak bisa kita melakukan persidangan di sini karena itu akan memancing kerumunan massa. Habib ini banyak simpatisan di sini, banyak simpatisan di luar. Ketika Habib datang di sini, itu akan terjadi kerumunan yang sangat besar itu di luar itu. Dan ini tidak akan mengurangi nilai persidangan kita karena ini audionya, audio visual ini sudah dibenahi 2 hari kemarin itu. Kalau kemarin alasan Habib yang menunjukkan audio visual kami terima, makanya sidang langsung kami tunda hari Jumat ini. Karena memang beralasan
alasan video audiovisual tidak bagus. Nah sekarang kami sudah membenahi semua audiovisual baik jaringan yang ada di sini maupun yang ada di situ sudah dikonek dengan baik. Ini kan terkoneksi dengan baik ini. Maaf Majelis Hakim, kemarin seminggu yang lalu kita sama tahu para koruptor Joko Chandra, Jaksa Pinangki, Irjen Napoleon Bonaparte bisa hadir dalam ruang sidang. Kenapa saya tidak bisa? Kita Itu, maaf ya Habib, itu beda. Habib ini banyak simpatisannya. Ketika hadir di sini banyak kerumunan itu. Itulah perbedaannya Habib dengan yang lain, bukan diskriminasi. Hakim untuk Tolong dipercaya itu nggak ada diskriminasi di sini Habib. Hanya masalah keadaan yang kita lihat ini akan terjadi kerumunan massa sehingga nggak mungkin dilakukan Habib hadir di sini langsung. Itu anunya Habib permasalahannya. Ini kan sekarang kita bicara sudah terang, langsung respon. Ini bagus sekali audiovisual sekarang ini. Jadi tolong Habib dimengerti untuk kepentingan Habib sendiri ini. Ya, jadi atau tolong duduk dulu lah, karena kalau dalam keadaan emosi kita tidak bisa berpikir secara jernih. Tolonglah Habib dulu supaya bisa berpikir dengan tenang, berpikir dengan jernih, ya, untuk mengikuti proses persidangan ini. surat ke Silakan duduk dulu Habib. ke Majelis Hakim untuk bisa dipertimbangkan. Kalau alasannya ada kerumunan massa yang begitu banyak, saya siap untuk bantu Majelis Hakim. Saya siap bantu. Kita bisa. Tidak bisa Habib, mohon maaf tidak bisa. Ada perintah undang-undang yang harus kita penuhi. Itu tidak bisa itu Habib itu. Ini kan tidak mengurangi nilai persidangan ini. Yang paling penting sekarang adalah kita mau menguji dakwaan yang didakwakan kepada Habib ini. Apakah dakwaan itu benar atau tidak benar? Kita lihatlah bukti-bukti di persidangan ini. Itu yang kita harapkan sekarang. Kita di sini hanya melihat bukti-bukti. Itu yang kita kaji di sini. Saya hormati putusan Majelis Hakim. Terima kasih atas segala informasi arahannya. Jazakumullahu khairal jaza. Tapi sekali lagi saya sampaikan dengan berat hati, saya tidak ridho untuk sidang secara online. Dan kalau dipaksakan, saya mohon izin, saya akan walk out, saya akan keluar dari ruang sidang ini. Kalau Majelis Hakim dan para jaksa ingin melanjutkan sidang, saya ridho Anda semua melakukan sidang tanpa kehadiran saya dan tanpa kehadiran pengacara. Saya tiap tunggu di dalam sel berapa vonis yang akan dikemukakan. Saya ridho. Saya tidak mau berdebat lagi. Saya tidak mau menghina pengadilan ini. Majelis Hakim yang terhormat, seluruh yang ada di sana, terima kasih atas arahannya. Mohon izin majelis sekali lagi, penetapan atau perintah Majelis Hakim untuk menghadirkan terdakwa di depan persidangan, tentunya ketika meninggalkan persidangan juga harus izin Majelis Hakim. Terima kasih majelis. Ya, baik. Baik ya, itu adalah sikap daripada terdakwa sekarang. Ya. Maka kami ini dicatat di berita acara ya. Ya, Catat di berita acara. Silakan duduk Habib. saya minta izin, saya ingin meninggalkan ruang ini supaya tidak gaduh. Kalau di sini saya ribut terus nanti. Terdakwa, Ini di samping kanan kiri saya ada polisi, ada brimob. memilih untuk online dan kemudian apa alasan terdakwa memilih untuk offline? Mohon dijelaskan dan ini mohon dicatat oleh Panitera sebagai pertimbangan. Karena kami selaku jaksa penuntut umum menganggap bahwa baik persidangan secara online maupun secara online adalah sama, yaitu tujuannya adalah untuk pembuktian. Jadi, Ya, baik. Jadi Habib, saya mohon pengertiannya. Kami akan memerintahkan jaksa untuk membacakan surat dakwaan. Kami mohon Habib supaya tenang di situ ya. Silakan duduk Habib. Ini akan dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Saya minta Silakan Terima dibacakan. kasih majelis. akan keluar dari majelis. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan, surat dakwaan nomor register perkara PDM 011 JKT Tim Eko 02 2021 atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab yang menyatakan dirinya imam besar pada organisasi FPI yang telah dilarang berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan nomor 220/4780 tahun 2020, nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, nomor Jaksa, sebentar dulu. Habib, ini sekarang adalah pembacaan dakwaan ya. Ini pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Tolong disimak baik-baik. Apakah nanti ada keberatan atau tidak ada keberatan terhadap dakwaan. Ini sekarang sedang berlangsung pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Silakan dilanjutkan jaksa penuntut umum. Sidang silakan baca dakwahan. nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/12 Romawi /2020 dan nomor 320 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi dan Maman Suryadi yang dituntut dalam perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 18.30 atau tidak-tidaknya pada sewaktu-waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jalan Paksi, Petamburan 3 Romawi, Jalan KS Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau tidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, menurut pasal 85 KUHP dan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 49 tahun 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab bin Hussein Sihab dan kawan-kawan tanggal 24 Februari 2021, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan, sebagaimana pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bermula, niat terdakwa akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya. Untuk mewujudkan rencananya tersebut, terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pihak keluarga dan kerabat Indonesia, yaitu Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Haris Ubaidillah membentuk panitia. Selanjutnya Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas dan Haris Ubaidillah membuat surat yang tertandatangani dengan berlogo Front Pembela Islam nomor 032 tanggal 6 November 2020 perihal permohonan izin acara Maulid Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada suku dinas perhubungan Kota Jakarta Pusat. Meskipun terdakwa belum datang dari Arab Saudi, pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada Dahyatul Kalbi alias Bobby yang telah dibayar DP sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA nomor 2291646974 atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby dari rekening atas nama Ali bin Syed Alwi Alatas. Dan untuk DP pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp3.800.000 akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020 melalui transfer ke rekening BCA atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby nomor 2291646974 dari rekening atas nama Ali bin Syed Alwi Alatas. Dan pelunasannya dibayar saksi Idrus alias Idrus secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp35.275.000. Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 terdakwa tiba di Indonesia dari negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, terdakwa diperiksa kelayakan dokumen kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri. Hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi, Global Pandemic Coronavirus Disease 2019. Dan pemerintah Indonesia juga telah menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19. Sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020
tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Selanjutnya terdakwa meninggalkan terminal bandara yang seharusnya terdakwa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor PM 0301 tanggal 22 Mei 2020 tentang penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Juanda angka 1 huruf D dan E, yaitu melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat tinggal masing-masing selama 14 hari, menerapkan physical distancing, memakai masker dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Clearance kesehatan diserahkan kepada RT RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri. Ternyata karantina mandiri sebagaimana ketentuan tersebut tidak dilakukan terdakwa, melainkan terdakwa menuju kerumunan ribuan orang yang telah datang memadati hampir seluruh areal Bandara Soekarno-Hatta dan tidak ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari terdakwa untuk menghimbau, melarang dan mengingatkan para pengunjung atau penjemput untuk tidak berkerumun dan mematuhi protokol kesehatan yang sedang diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta. Akan tetapi malah terdakwa bergabung di keramaian tersebut, lalu secara bersamaan terdakwa dengan yang lainnya menuju ke rumahnya di Petamburan. Keberadaan pengunjung dan pengikut terdakwa di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakibatkan rusaknya fasilitas umum seperti kursi tunggu dan taman bandara yang merugikan pihak Angkasa Pura II. Bahwa sesampainya terdakwa di rumah, suasana lokasi tersebut dalam keadaan kerumunan orang banyak. Melihat suasana tersebut, terdakwa tidak memberikan himbauan atau larangan untuk tidak melakukan kerumunan yang akan mengakibatkan klaster baru penyebaran COVID-19. Dan seharusnya terdakwa melakukan karantina mandiri di rumah tempat tinggalnya dengan menyerahkan clearance kesehatan kepada RT RW setempat untuk diteruskan kepada puskesmas agar mudah dilakukan pemantauan selama terdakwa menjalani masa karantina mandiri. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah terdakwa berada di Petamburan, panitia kegiatan pernikahan putrinya dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi SAW yang telah mempersiapkan surat permohonan izin kegiatan mengajukan surat permohonan tersebut kepada kantor suku dinas perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jalan Pasar Senen nomor 5 RW 3 Senen Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan isi surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jalan KS Tubun depan Petamburan 3 Romawi dalam rangka memperingati Maulid Nabi SAW yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2020 pukul 19 sampai dengan selesai. Pemasangan tenda Jumat pagi pukul 00. Acara Maulid, Tausiah, dan doa. Jumlah jamaah kurang lebih 10.000 orang melakukan protokol kesehatan. Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia dan Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas selaku Sekretaris yang menandatangani surat tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, terdakwa bersama panitia membuat surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo FPI nomor 030 tanggal 12 November 2020. Perihal permohonan izin pengaturan lalu lintas berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dengan ini mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jalan KS Tubun depan Petamburan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 19 sampai dengan 00. Acara Maulid, Tausiah, dan doa. Jumlah jamaah 10.000 orang. Ditandatangani oleh Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, dan Ali Alwi Alatas. Pada tanggal 13 November 2020 sekitar jam 5, terdakwa yang menyatakan dirinya imam besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang sebagaimana surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam datang dengan pengawalan organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi SAW diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Afaf di Jalan Tebet Utara 2B, Tebet nomor 8 sampai 10 Jakarta Selatan. Acara tersebut dimulai sejak
jam 4.30 waktu Indonesia Barat dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah terdakwa naik ke atas panggung, melakukan ceramah dengan menggunakan speaker, dan pada akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya di Petamburan. Sekalipun terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan sedang diberlakukan PSBB. Namun terdakwa menghasut para hadirin dengan kata-kata, "Semua yang ada di sini, insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi, saudara. Sekaligus saya undang juga seluruh Habib karena kami akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir?" Dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut, "Siap." Hasutan terdakwa tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab, "Siap." Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, mengingat kondisi ibu kota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Ternyata terdakwa bersama Haris, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi tidak menghiraukan dan malah dengan sangat semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya klaster penularan penyakit COVID-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan, memberi contoh dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dengan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus, dan Maman Suryadi secara bahu-membahu melaksanakan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi di Petamburan tersebut, di mana Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus, dan Maman Suryadi mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan, fasilitas, konsumsi, akomodasi, sarana, dan prasarana di tempat lokasi rumah terdakwa. Untuk memastikan terwujudnya kegiatan Maulid Nabi dan pelaksanaan pernikahan putri terdakwa tersebut, Haris Ubaidillah mengunggah video ke media sosial YouTube yang mengatakan, "Hadirilah dan syiarkanlah Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW bersama FPI dengan tema meneladani kepemimpinan dan kepahlawanan Rasulullah dalam membangun masyarakat majemuk melalui revolusi akhlak." Sabtu 14 November 2020 pukul 18.30 di markas FPI, Jalan Petamburan 3 Gang Paksi, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagi Anda yang ingin berdonasi untuk acara ini, bisa disalurkan via rekening Bank Syariah Mandiri 77700300093, kode bank 451 atas nama Ali Alwi Alatas, dan kirim tanda bukti melalui via WhatsApp ke Ketua Panitia Kiai Haji Haris Ubaidillah, nomor telepon 0812 8906232. Hasutan Haris Ubaidillah bersama dengan terdakwa yang disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui YouTube adalah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kerumunan agar tidak timbul penyebaran COVID-19. Namun dengan terang-terangan terdakwa bersama Haris Ubaidillah mengunggah hasutan tersebut dan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan. Bahwa hasutan terdakwa di Tebet yang telah direkam dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial YouTube, serta hasutan Haris Ubaidillah yang juga telah direkam dalam bentuk video, selanjutnya disiarkan atau diunggah ke medsos YouTube dengan judul "Hadiri dan syiarkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam hari Kamis tanggal 12 November 2020. Peringatan Maulid Majelis Taklim Al-Afaf di Jalan Tebet Utara 28 Jakarta Selatan hari Jumat tanggal 13 November 2020. Himbauan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW hari Jumat tanggal 13 November 2020. Akad nikah Putri Habib Rizik Sihab dengan Habib Irfan Alaidrus hari Sabtu tanggal 14 November 2020. Live peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW DPP FPI hari Sabtu tanggal 14 November 2020. Keabsahan video yang diunggah di YouTube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli digital forensik dan ditemukan pada kesimpulannya distribusi garis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang berkesesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sebagaimana yang telah dijadwalkan pada pukul 18.30, kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi SAW tetap dilaksanakan terdakwa bersama Panitia Haris Ubaidillah,
Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi. Sekalipun kondisi Jakarta dan sekitarnya sedang diberlakukan PSBB karena kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebelum kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Bayu Mergantara selaku Wali Kota Jakarta Pusat telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada terdakwa melalui Haris Ubaidillah dan keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan. Bayu Mergantara juga telah memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan surat Wali Kota Jakarta Pusat nomor 1915 tanggal 13 November 2020 perihal himbauan pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di Jalan Petamburan 3 nomor 17 berbunyi, diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat antara lain membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas lokasi kegiatan, menyediakan sarana prasarana pencegahan COVID-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker, dan peralatan lainnya yang diperlukan, pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang hadir. Bayu Megantara menindaklanjuti lagi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk yang kedua kalinya dengan surat Wali Kota Jakarta Pusat nomor 1916 tanggal 13 November 2020 perihal himbauan pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan pernikahan yang ditujukan kepada terdakwa orang tua pengantin wanita di Jalan Petamburan 3 nomor 17. Di antaranya berisi, diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan baik bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut maksimal 30 orang dalam satu ruangan. Dan diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penularan COVID-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker, dan peralatan lainnya yang diperlukan. Namun, terdakwa dan para panitia kegiatan tersebut tidak menghiraukan pemberitahuan tertulis maupun lisan dari Wali Kota Jakarta Pusat tersebut, dan tetap kegiatan pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dan dihadiri oleh ribuan masyarakat. Tidak hanya peringatan Wali Kota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara terdakwa tersebut, melainkan Ferguson selaku Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat dan Heron Nuvianto selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui terdakwa secara langsung. Tetapi saat itu terdakwa tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan Maman Suryadi. Dan menurut penjelasan Ustadz Subhan, Maman Suryadi merupakan penanggung jawab keamanan pada acara atau kegiatan akad nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pada hari itu jam 16.30 di Hotel Santika Premier Sleepy, Maman Suryadi menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan, antara lain membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker, dan lainnya. Dan telah disanggupi oleh Maman Suryadi menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. Ternyata apa yang dikatakan Maman Suryadi tersebut hanya sekedar kata-kata. Dan dari sekian ribu tamu yang hadir, tidak ada teguran dari Maman Suryadi atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut, melainkan pembiaran tanpa dipatuhi protokol kesehatan. Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 orang, terdakwa bersama Ahmad Sabri Lubis, Haris Ubaidillah, Maman Suryadi, Idrus, dan Ali Alwi Alatas tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat pemberitahuan dari Wali Kota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun, dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan KS Tubun dan Jalan Petamburan. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan dan tidak ada himbauan atau peringatan melalui pengeras suara dari panitia atau dari terdakwa agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan. Keadaan kerumunan ribuan orang yang menghadiri acara pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tampak dalam rekaman CCTV di PT Wahana Jaya Kirana hari Sabtu tanggal 14 November 2020. Keabsahan video yang diunggah di YouTube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli digital forensik dan ditemukan kesimpulannya. Distribusi grasis histogram pada rentang frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang berkesesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.
Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut, menimbulkan lonjakan penyebaran COVID-19 di Petamburan dan sekitarnya. Sebagaimana hasil uji sampel yang berasal dari Puskesmas Tanah Abang merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada bulan November 2020 dengan jumlah sampel yang dikirim sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi positif sebanyak 33 sampel dan negatif sebanyak 226 sampel. Dengan selesainya acara pernikahan putri terdakwa tersebut memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah COVID-19 yang meningkat. Bahwa untuk efektivitas percepatan penanganan penyebaran virus COVID-19, pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0107 tanggal 7 April 2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Jakarta, dan juga telah ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengeluarkan beberapa kali peraturan dan keputusan gubernur. Di antaranya, Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan coronavirus disease di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020, Pergub DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020 tanggal 6 November 2020 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14 hari terhitung sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan 22 November 2020. Selanjutnya untuk penyelenggaraannya dibentuklah Satgas COVID-19 berdasarkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional, Kepres nomor 7 tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019, Surat Edaran Mendagri nomor 440 tanggal 17 September 2020, Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1023 tanggal 14 Oktober 2020. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440 tanggal 17 September 2020 dan Keputusan Gubernur DKI Mohon izin kami lanjutkan. Dan Keputusan Gubernur DKI nomor 1023 tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Tugas Satuan Tugas COVID-19 DKI Jakarta adalah A. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. B. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. C. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. D. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. E. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 Provinsi DKI Jakarta, bahwa penetapan tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB di atas adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Berdasarkan pasal 1 angka 6 menyebutkan yang dimaksud dengan karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular, pembatasan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan atau pemisahan peti kemas, alat angkut atau barang apapun yang diduga terkonfirmasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya. Selanjutnya, di dalam ketentuan pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan ayat 1 menyebutkan karantina kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamanan penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya, berdasarkan ayat 2 disebutkan
tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi. B. Pembatasan sosial berskala besar. C. Disinfeksi, dekontaminasi, deinseksi, dan atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang dan atau penyerahan pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, bahwa terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab yang menyatakan dirinya imam besar pada organisasi FPI yang telah dilarang berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan nomor 220-4-780 tahun 2020, nomor M.HH-14.HH 05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB-3-Romawi 10 Romawi 12 /2020 dan nomor 320 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi dituntut dalam berkas terpisah pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekira jam 18.30 waktu Indonesia Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat Jalan Paksi Petamburan 3, Jalan KS Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun menurut pasal 85 KUHP dan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 49-KMA-SK-Romawi 2-2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab dan kawan-kawan tanggal 24 Februari 2021. Maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya. Demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bermula niat terdakwa akan pulang ke Indonesia, sekaligus hendak menikahkan putrinya untuk mewujudkan rencana tersebut. Terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pihak keluarga dan kerabat di Indonesia, yaitu Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Hari Ubaidillah, membentuk panitia selanjutnya. Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, dan Haris Ubaidillah membuat surat yang ditandatangani dengan berlogo
Front Pembela Islam FPI nomor 032-DPP-FPI PAN Maulid Nabi Romawi 6 2020 tertanggal 06 November 2020 perihal permohonan izin acara Maulid Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada suku dinas perhubungan kota Jakarta Pusat. Meskipun terdakwa belum datang dari Arab Saudi, pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada Dahyatul Kalbi alias Bobby dan telah dibayar DP atau down payment sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA nomor 2291-6469-74 atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby. Dari rekening atas nama Ali B. Sayyid Alwi Alatas. Dan itu down payment. Dan untuk down payment pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp3.800.000 akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby nomor 2291-6469-74 dari rekening atas nama Ali B. Sayyid Ali Alatas dan pelunasannya dibayar saksi Idrus alias Idrus Al-Habsi secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp35.275.000. Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, terdakwa tiba di Indonesia dari negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, terdakwa diperiksa kelayakan dokumen kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri. Hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi, global pandemic, coronavirus disease 2019, COVID-19. Dan pemerintah Indonesia telah juga menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran coronavirus disease 2019, COVID-19, sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020, tanggal 13 April 2020, tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 sebagai bencana nasional. Selanjutnya, terdakwa meninggalkan terminal bandara yang seharusnya terdakwa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor PM.01-338-338-2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang penanganan kepulangan warga negara Indonesia WNI dan kedatangan warga negara asing WNA dari luar negeri di Bandara Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Juanda angka 1 huruf D dan E, yaitu melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat tinggal masing-masing selama 14 hari, menerapkan physical distancing, memakai masker, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. 2. Clearance kesehatan diserahkan kepada RT atau RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama karantina mandiri. Ternyata karantina mandiri sebagaimana ketentuan tersebut tidak dilakukan terdakwa, melainkan terdakwa menunjuk kerumunan ribuan orang yang telah datang memadati hampir seluruh areal Bandara Soekarno-Hatta dan tidak ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari terdakwa untuk menghimbau, melarang dan mengingatkan para pengunjung atau penjemput untuk tidak berkerumun dan mematuhi protokol kesehatan yang sedang diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta. Akan tetapi malah terdakwa bergabung di keramaian tersebut, lalu secara bersamaan terdakwa dengan yang lainnya menuju ke rumahnya di Petamburan. Keberadaan pengunjung dan pengikut terdakwa di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakibatkan rusaknya fasilitas umum seperti kursi tunggu, dan taman bandara yang merugikan pihak Angkasa Pura II. Bahwa sesampainya terdakwa di rumahnya,
suasana lokasi tersebut dalam keadaan kerumunan orang banyak. Melihat suasana tersebut, terdakwa tidak memberikan himbauan atau larangan untuk tidak melakukan kerumunan yang akan mengakibatkan klaster baru penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dan seharusnya terdakwa melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat tinggalnya dengan menyerahkan clearance kesehatan kepada RT atau RW setempat untuk diteruskan kepada puskesmas agar mudah dilakukan pemantauan selama terdakwa menjalani masa karantina mandiri. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah terdakwa berada di Petamburan, panitia kegiatan pernikahan putrinya dan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah mempersiapkan surat permohonan izin kegiatan, mengajukan surat permohonan tersebut ke kantor suku dinas perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jalan Pasar Senen nomor 5 RW 3, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dengan isi surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jalan KS Tubun, depan Petamburan 3, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Pemasangan tenda Jumat pagi pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, acara Maulid Tausiah dan doa jumlah jamaah kurang lebih 10.000 orang melakukan protokol kesehatan. Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia dan Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas selaku Sekretaris yang menandatangani surat tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, terdakwa bersama panitia membuat surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo FPI nomor 03-DPP-FPI-PAN-Maulid Nabi Romawi 4-2020 tertanggal 12 November 2020. Perihal permohonan izin pengaturan lalu lintas berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam yang ini mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jalan KS Tubun, depan Petamburan 3, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 00.00 waktu Indonesia Barat, acara Maulid, Tausiah, dan doa. Jumlah jamaah kurang lebih 10.000 orang melakukan protokol kesehatan ditandatangani oleh Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, dan Ali Alwi Alatas. Pada tanggal 13 November 2020, sekitar jam 05.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa yang menyatakan dirinya imam besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang sebagaimana surat bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam datang dengan pengawalan anggota organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Afad di Jalan Tebet Utara 2B, Tebet nomor 8/10 Jakarta Selatan. Acara tersebut dimulai sejak jam 04.30 waktu Indonesia Barat, dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah terdakwa naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker, dan pada akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya di Petamburan. Sekalipun terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan sedang diberlakukan PSBB, namun terdakwa menghasut para hadirin dengan kata-kata,
semua yang ada di sini insya Allah besok malam di Petamburan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Saudara. Sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir? Dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut. Siap. Hasutan terdakwa tersebut diulangi lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab siap. Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, mengingat kondisi ibu kota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Ternyata terdakwa bersama Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi tidak menghiraukan dan malah dengan semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya klaster penularan penyakit COVID-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan, memberikan contoh dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi secara bahu-membahu melaksanakan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi di Petamburan tersebut, di mana Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan, fasilitas, konsumsi, akomodasi, sarana dan prasarana di tempat atau lokasi rumah terdakwa. Untuk memastikan terlaksana atau terwujudnya kegiatan Maulid Nabi dan pelaksanaan pernikahan putri terdakwa tersebut, Haris Ubaidillah mengunggah video ke media sosial YouTube yang mengatakan, hadirilah dan siarkanlah Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW bersama FPI dengan tema meneladani kepemimpinan dan kepahlawanan Rasulullah dalam membangun masyarakat majemuk melalui revolusi akhlak. Sabtu 14 November 2020 pukul 18.30 di markas FPI Jalan Petamburan 3, Gang Paksi, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagi Anda yang ingin berdonasi untuk acara ini bisa disalurkan via rekening Bank Syariah Mandiri 7770030093, kode bank 451 atas nama Alwi Alatas, dan kirim tanda bukti melalui via WhatsApp ke Ketua Panitia Kiai Haji Haris Ubaidillah, nomor HP 0812-89062-322. Hasutan Haris Ubaidillah bersama dengan terdakwa yang disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui YouTube adalah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kerumunan agar tidak timbul penyebaran COVID-19, namun dengan terang-terangan terdakwa bersama Haris Ubaidillah mengunggah hasutan tersebut dan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan. Bahwa hasutan terdakwa di Tebet yang telah direkam dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial YouTube, serta hasutan Haris Ubaidillah yang juga telah direkam dalam bentuk video, selanjutnya disiarkan atau diunggah ke media sosial YouTube dengan judul A. Hadiri dan siarkanlah Maulid Akbar bersama Front Pembela Islam hari Kamis tanggal 12 November 2020. B. Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al-Afat di Jalan Tebet Utara 28 Jakarta Selatan hari Jumat tanggal 13 November 2020. C. Himbauan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW hari Jumat tanggal 13 November 2020. D. Akad nikah putri Habib Rizik Syihab dengan Habib Irfan Alaidrus hari Sabtu tanggal 14 November 2020.
Live Now, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, DPP, FPI, garis datar hari Sabtu, tanggal 14 November 2020. Keabsahan video yang diunggah di YouTube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli digital forensik dan ditemukan kesimpulannya. Distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sebagaimana yang telah dijadwalkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW ditetapkan dilaksanakan terdakwa bersama panitia Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi, sekalipun kondisi Jakarta dan sekitarnya sedang diberlakukan PSBB karena kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebelum kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Bayu Megantara selaku Wali Kota Jakarta Pusat telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada terdakwa melalui Haris Ubaidillah dan keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan. Bayu Megantara juga telah memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan surat Wali Kota Jakarta Pusat bernomor 19-15-1.1774.1 tanggal 13 November 2020 perihal himbauan pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW dalam Petamburan 3 nomor 17 berbunyi, diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat, antara lain, A. Membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas lokasi kegiatan. B. Menyediakan sarana prasarana pencegahan COVID-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker, dan peralatan lainnya yang diperlukan. C. Pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang hadir. Bayu Megantara menindaklanjuti lagi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk kedua kalinya dengan surat Wali Kota Jakarta Pusat bernomor 1916-17774.1 tertanggal 13 November 2020 perihal himbauan pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan pernikahan ditujukan kepada terdakwa atau orang tua pengantin wanita. Jalan Petamburan 3 nomor 17 diantaranya berisi, diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan baik bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut, maksimal 30 orang dalam satu ruangan. Dan diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penularan COVID-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker, dan peralatan lainnya yang diperlukan. Namun terdakwa dan para panitia kegiatan tersebut tidak menghiraukan pemberitahuan tertulis maupun lisan dari Wali Kota Jakarta Pusat tersebut. Dan tetap kegiatan pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dan dihadiri oleh ribuan masyarakat. Tidak hanya peringatan Wali Kota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara terdakwa tersebut, melainkan Ferguson selaku Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat dan Heru Nopianto selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui terdakwa secara langsung, tetapi saat itu terdakwa tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan Maman Suryadi. Dan menurut penjelasan Ustaz Subhan, Maman Suryadi merupakan penanggung jawab keamanan pada acara atau kegiatan akad nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada hari itu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat, di Hotel Santika Premier Sleepy, Jalan Aibda Kais Tubun nomor 7 Sleepy, Jakarta, Maman Suryadi menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan antara lain,
membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker, dan lainnya, dan telah disanggupi oleh Maman Suryadi, menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. Ternyata, apa yang dikatakan Maman Suryadi tersebut hanya sekedar kata-kata dan sekian ribu tamu yang hadir tidak ada teguran dari Maman Suryadi atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut, melainkan pembiaran tanpa dipatuhi protokol kesehatan. Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 orang, terdakwa bersama Ahmad Sabri Lubis, Haris Ubaidillah, Maman Suryadi, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan imbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat, termasuk surat pemberitahuan dari Wali Kota Jakarta Pusat. Akan tetapi, tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun, dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan KS Tubun dan Jalan Petamburan. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan dan tidak ada himbauan atau peringatan melalui pengeras suara dari panitia atau dari terdakwa agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan. Keadaan kerumunan ribuan orang yang menghadiri acara pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tampak dalam rekaman CCTV di PT Wahana Jaya Kirana hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Jalan KS Tubun atau gerbang luar 1 tanggal 14 sampai 15 November 2020 pukul 13 siang 03 dini hari sampai 03 dini hari. Keabsahan video yang diunggah di YouTube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli digital forensik dan ditemukan kesimpulannya distribusi grafis histogram pada rentang frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut menimbulkan lonjakan penyebaran COVID-19 di Petamburan dan sekitarnya, sebagaimana hasil uji sampel yang berasal dari Puskesmas Tanah Abang, merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada bulan November 2020 dengan jumlah sampel yang dikirimkan sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi positif sebanyak 33 sampel dan negatif sebanyak 226 sampel. Dengan selesainya acara pernikahan putri terdakwa tersebut memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah penyakit COVID-19 meningkat. Bahwa untuk efektivitas percepatan penanganan penyebaran virus COVID-19, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020, tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.7/Menkes/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di wilayah Provinsi Jakarta dan telah juga ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan beberapa kali peraturan dan keputusan gubernur, di antaranya A. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 09 April 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020. B. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020 tanggal 6 November 2020 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14 hari terhitung sejak tanggal 9 November 2020
sampai dengan 22 November 2020. Selanjutnya, untuk penyelenggaraan kemudian dibentuklah Satuan Tugas COVID-19 berdasarkan A. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. B. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 07 tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. C. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440-5184-SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 daerah. D. Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1023 tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440-5184-SJ tanggal 17 September 2020 dan Keputusan Gubernur DKI nomor 1023 tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Tugas Satuan Tugas COVID-19 DKI Jakarta adalah A. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. B. Penyelesaian permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. C. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. D. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. E. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 Provinsi DKI Jakarta. Bahwa penetapan tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB di atas adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Berdasarkan pasal 1 angka 6 menyebutkan yang dimaksud dengan karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya. Selanjutnya, di dalam ketentuan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan ayat 2 menyebutkan karantina kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya, berdasarkan ayat 2 disebutkan, tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan disinfeksi, dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi. B. Pembatasan sosial berskala besar. C. Disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang. Dan atau D. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 216 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau ketiga, bahwa terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab yang menyatakan dirinya
imam besar pada organisasi FPI yang telah dilarang berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan nomor 220-4780 tahun 2020, nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB-3 angka Romawi 12 garing 2020, dan nomor 320 tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020, tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam FPI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi dituntut dalam perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 18.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat Jalan Paksi Petamburan 3, Jalan KS Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun menurut pasal 85 KUHP dan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 49-SK-Romawi 2 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab dan kawan-kawan, tanggal 24 Februari 2020. Maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bermula niat terdakwa akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya untuk mewujudkan rencananya tersebut. Terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia agar acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pihak keluarga dan kerabat di Indonesia, yaitu Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Haris Ubaidillah, membentuk panitia selanjutnya. Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, dan Haris Ubaidillah membuat surat yang membentuk panitia selanjutnya. Abri Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, dan Haris Ubaidillah membuat surat yang ditandatangani dengan berlogo Front Pembela Islam FPI nomor 032-DPP-FPI-PAN Maulid Nabi Romawi 6 2020 tertanggal 06 November 2020 perihal permohonan izin acara Maulid Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat. Izin majelis kami bacakan. Meskipun terdakwa belum datang dari Arab Saudi, pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada Dahyatul Kalbi alias Bobby dan telah dibayar DP atau down payment sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 9 November 2020 dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA nomor 2291 dan seterusnya atas nama Dahyatul Kalbi alias Bobby dari rekening atas nama Ali B. Said Alwi Alatas, dan untuk DP pemasangan tenda yang kedua
sebesar Rp3.800.000 akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020 melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Dahiatul Kalbi alias Bobby nomor 2291 dan seterusnya dari rekening atas nama Ali B. Said Alwi Alatas dan pelunasannya dibayar saksi Idrus alias Idrus Al-Hasbi secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp35.275.000. Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, terdakwa tiba di Indonesia dari negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, terdakwa diperiksa kelayakan dokumen kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri. Hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi global pandemik Corona Disease 2019 atau COVID-19. Dan pemerintah Indonesia telah menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Selanjutnya terdakwa meninggalkan terminal bandara yang seharusnya terdakwa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor PM 03.01 dan seterusnya tanggal 22 Mei 2020 tentang penanganan kepulangan warga negara Indonesia dan kedatangan warga negara asing dari luar negeri di Bandara Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Juanda angka 1 huruf D dan E, yaitu melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat tinggal masing-masing selama 14 hari, menerapkan physical distancing, memakai masker dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau yang dikenal dengan PHBS. Clearance kesehatan diserahkan kepada RT atau RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri. Ternyata karantina mandiri sebagaimana ketentuan tersebut tidak dilakukan terdakwa, melainkan terdakwa menuju kerumunan ribuan orang yang telah datang memadati hampir seluruh areal Bandar Soekarno-Hatta dan tidak ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari terdakwa untuk menghimbau, melarang dan mengingatkan para pengunjung atau penjemput untuk tidak berkerumun dan mematuhi protokol kesehatan yang sedang diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta. Akan tetapi malah terdakwa bergabung di keramaian tersebut, lalu secara bersamaan terdakwa dengan yang lainnya menuju ke rumahnya di Petamburan. Keberadaan pengunjung dan pengikut terdakwa di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakibatkan rusaknya fasilitas umum seperti kursi tunggu dan taman bandara yang merugikan pihak Angkasa Pura II. Bahwa sesangkanya terdakwa di rumahnya, suasana lokasi tersebut dalam keadaan kerumunan orang banyak. Melihat suasana tersebut, terdakwa tidak memberikan himbauan atau larangan untuk tidak melakukan kerumunan yang akan mengakibatkan klaster baru penyebaran COVID-19 dan seharusnya terdakwa melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat tinggalnya dengan menyerahkan clearance kesehatan kepada RT atau RW setempat untuk diteruskan kepada puskesmas agar mudah dilakukan pemantauan selama terdakwa menjalani masa karantina mandiri, akan tetapi itu tidak dilakukan oleh terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah terdakwa berada di Petamburan, panitia kegiatan pernikahan putrinya dan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah mempersiapkan surat permohonan izin kegiatan, mengajukan surat permohonan tersebut ke kantor suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jalan Pasar Senen nomor 5 RW 03 Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Jakarta, Jakarta, dengan isi surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jalan KS Tubun, depan Petamburan 3, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2020 pukul 19 WIB sampai dengan selesai, di mana pemasangan tenda Jumat pagi pukul 00 WIB dini hari. Acara Maulid, tausiah dan doa, dan jumlah jamaah kurang lebih 10.000 orang atau melakukan protokol kesehatan, di mana Haris Ubaidullah selaku Ketua Panitia dan Ali Alwis Alatas bin Alwi Alatas selaku Sekretaris
yang menandatangani surat tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, terdakwa bersama panitia membuat surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo Front Pembela Islam nomor 030 dan seterusnya. Maulid Nabi /6/2020 tertanggal 12 November 2020 perihal permohonan izin pengaturan lalu lintas yang berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dengan ini mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jalan KS Tubun depan Petamburan 3 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 19 WIB sampai dengan 00 WIB dini hari. Acara Maulid, tausiah dan doa, dan jumlah jamaah kurang lebih 10.000 orang dan melakukan protokol kesehatan yang ditandangani oleh Haris Ubaidullah, Ahmad Sabri Lubis, dan Ali Alwi Alatas. Pada tanggal 13 November 2020, sekitar jam 05 WIB, terdakwa yang menyatakan dirinya imam besar pemimpin organisasi Front Pembela Islam yang telah dilarang, sebagaimana surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Datang dengan pengawalan anggota organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Hafad di Jalan Tebet Utara 2B, Tebet nomor 8-10 Jakarta Selatan. Acara tersebut dimulai sejak jam 04.30 WIB, dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah terdakwa naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker, dan pada akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya di Petamburan, sekalipun terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan sedang diberlakukan PSBB. Namun terdakwa menghasut para hadirin dengan kata-kata, semua yang ada di sini insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi saudara. Sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir? Dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut. Siap. Hasutan terdakwa tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab siap. Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan mengingat kondisi ibu kota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Ternyata terdakwa bersama Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi tidak menghiraukan dan malah dengan semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya klaster penularan penyakit COVID-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan memberi contoh dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dengan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Haris Ubaidullah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi secara bahu-membahu melaksanakan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi. Ini karena sudah mepet waktu salat Jumat, jadi ditahan dulu sampai di situ pembacaan dakwaannya ya. Ditandai aja, ditandai nanti. Baik majelis. Jadi kita skorsing sidang sampai selesai salat Jumat itu sekitar jam 1:01 lewat seperempat ya. Ya kan? Jam 1 lewat seperempat, tank sudah di dalam sini. Ya. Ya. 1:15. Jam 1:15. Itu ya. Jadi sidang untuk pembacaan dakwaan penuntut umum di skor sampai selesai salat Jumat jam 1:15. Sidang di skor.
Sudah. Baik Bapak dan Ibu semua, baik pengunjung maupun para pihak penuntut umum maupun penasihat hukum kalau ada, sidang untuk perkara nomor 221 ini ditunda dikarenakan sudah memasuki waktunya sholat Jumat dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 13:15 waktu Indonesia bagian Barat atau 1:15. Demikian pengumuman. Jadi baik kepada para pihak semua yang di